ente mau percaya Habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Dan itu juga yang menentukan engkau membahagiakan Rasulullah atau kamu bakal nangis Rasulullah. Itu yang menentukan kau bakal bahagia dunia, celaka dunia, bahagia akhirat atau celaka akhirat. Itu juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah. Saya pribadi sangat bingung ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar ini. Dia mengkaitkan antara kepercayaan kita kepada status Ubaidillah sebagai putra Ahmad dengan keimanan. Bahkan disambungi dengan bahasa berbahaya. Kalau kita bicara keimanan kepada Allah, rukun iman ada 6. Mempercayai status seseorang sebagai putra dari seseorang tidak masuk kepada yang 6. Artinya sama sekali tidak berkaitan dengan status seseorang itu menjadi orang mukmin atau orang kafir. Kamu cari dimanapun dalilnya nggak akan pernah kamu temukan ada pernyataan yang bisa membenarkan atau bisa menjadikan hujah atau dalil kepada anggapan bahwa kalau Anda tidak percaya Ubaidillah sebagai putra Ahmad, berarti iman Anda turun atau mungkin tidak ada. Kalau Anda percaya, maka iman Anda ada. Karena ditentukan oleh kepercayaan kepada Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Dalam Islam itu ada hal-hal yang memang akan mencabut keimanan seseorang, akan mengeluarkan seseorang statusnya dari sebagai orang Islam ketika keimanan itu atau kepercayaan itu tidak ada. Tetapi ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang sudah maklum minad-din, maklum bid-daruri, seperti kewajiban sholat fardu yang 5 waktu. Orang kalau tidak percaya kalau sholat itu wajib, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Orang tidak percaya kalau haji itu wajib, dia keluar dari Islam. Kalau misalnya orang tidak percaya kalau salam yang kedua dalam sholat itu wajib, itu nggak ada masalah. Toh ulama berbeda pendapat. Mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib, mazhab Syafi'i tidak wajib. Selalu saya bilang bahwasanya status Ubaidillah sebagai putra Ahmad tidak mungkin setara dengan status kewajiban sholat, artinya tidak boleh diingkari. Entah dari mana atau entah atas dasar apa tiba-tiba ini dikait-kaitkan dengan keimanan. Yang pertama. Yang kedua, dikaitkan dengan membuat Rasulullah menangis atau membuat Rasulullah tertawa atau senang. Dikaitkan dengan menyakiti Rasulullah. Kira-kira kan begitu kalau kita interpretasikan. Saya kira ini kan bukan pembicaraan ilmiah ya. Jadi cukuplah saya kira saja ya, tidak perlu saya baca kitab banyak-banyak ya. Saya kira, jadi ingat kamu, saya kira kita akan membuat Rasulullah itu bahagia kalau kita mengikuti jejak langkahnya. Salah satu dari jejak langkahnya adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang kepada kita. Ada tambahannya yaitu kita berbuat baik, menghormati, mencintai zurriyah Rasulullah SAW. Ingat, zurriyah, keturunan Rasulullah SAW. Berarti di sini ada pertanyaan paling mendasar, siapa dzurriyyah Rasulullah? Nah, untuk menjawab itu, maka seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Habib Quraish Shihab, bisa saja atau boleh saja orang berbeda pendapat tentang status seseorang, termasuk tentang status Ubaidillah ini, apakah putra Ahmad atau bukan. Kalau sudah sesuatu yang mukhtalaf, tidak mungkin diingkari atau dipercayai itu lalu konsekuensinya kepada keimanan. Apa yang tidak boleh diingkari itu adalah sesuatu yang mujma' alaihi, sudah disepakati semuanya. Ini kan tidak disepakati semuanya. Kenapa disetatuskan seolah-olah sudah mujma' alaihi? Ada satu teori dalam Islam itu, satu kaidah
yang disampaikan oleh Imam Is bin Abdissalam. Kemudian ini juga diulas ulang oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Ketika seseorang misalnya melakukan hubungan intim dengan perempuan, si orang ini menganggap perempuan itu adalah istrinya. Dengan catatan berarti orang ini sudah beristri. Lalu dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya lampunya mati. Pikiran dia yang di kamar dia itu ya istrinya. Dia berhubungan dengan perempuan itu. Perempuannya mungkin tidur ya, tidak tersadar. Setelah pagi, ternyata si perempuan itu adalah iparnya atau pembantunya. Itu tidak dihukumi sebagai orang yang berhubungan dengan orang yang bukan istrinya. Artinya tidak dihukumi berzina. Tidak akan dia kena had di dunia, tidak akan pula dia kena hukuman berzina di akhirat. Kenapa? Karena niatnya bukan berzina. Begitu juga misalnya kita bersikap kepada seseorang, entah menyakiti atau entah tidak menghormati. Tidak bisa kita statuskan orang ini berarti menyakiti dzurriyyah Rasulullah. Kalau ketika kita bersikap kita tidak meyakini itu dzurriyyah Nabi. Ini yang penting, selalu saya pertegas. Keyakinan kita, anggapan kita kepada sesuatu itu menentukan hukumnya. Kalaupun misalnya ternyata itu dzurriyyah Rasulullah, lah kan kita tidak tahu. Kita tidak menyaksikan buktinya. Tidak ada orang itu disanksi atas ketidaktahuannya. Ketika ditelaah tidak ketemu misalnya, ini misalnya ya. Jadi tidak bisa orang yang sedang tidak meyakini seseorang sebagai dzurriyyah lalu dia menyakitinya, tidak bisa dianggap menyakiti dzurriyyah Nabi. Orang menyakiti dzurriyyah Nabi itu ketika dia sudah meyakini itu dzurriyyah Nabi. Itu pun misalnya kita meyakini itu dzurriyyah Nabi, lalu kita menyakiti. Ternyata orang itu bukan dzurriyyah Nabi. Apakah nanti kita di akhirat dihukumi orang menyakiti dzurriyyah Nabi? Kembali kepada kaidah Imam Is lagi. Misalnya ada orang niat berzina, atau niat membunuh, atau niat mencuri. Kok ternyata yang perempuan berhubungan dengan dia malah kena istrinya? Ya tidak perlu kamu bayangkan bagaimana kasusnya. Ya mungkin si laki-laki ini hobi jajan ya. Jadi dia pesan pekerja seks pelacur lah gitu. Kemudian si perempuan istrinya juga diam-diam ternyata kerja nyambi sebagai pelacur. Tiba-tiba order kena istrinya. Tetapi mungkin perjanjiannya gelap-gelapan sehingga berhubungan. Apakah status orang ini berzina? Kata Imam Is bin Abdissalam, yang pertama orang ini fasik sudah. Kenapa? Karena sudah mau berzina. Jadi itu dulu. Yang kedua, apakah dia berzina? Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena faktanya tidak berzina. Oh, istrinya kok. Begitu juga misalnya mau membunuh. Ternyata yang dibunuh orang itu memang boleh dibunuh atau halal darahnya. Berarti tidak termasuk kepada membunuh yang dilarang. Atau mau mencuri. Oh, ternyata yang dicuri kok hartanya dia sendiri. Jadi ada batasan-batasannya. Nah, itu ya. Tetapi saya coba memahami apa maksudnya Habib Bahar ini. Yang mungkin karena menurut Habib Bahar itu adalah kebenaran yang mutlak, tidak mungkin salah bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad. Sehingga status keturunan ke bawahnya adalah dzurriyyah Nabi. Ya silahkan. Tetapi kalau orang tidak percaya, tidak boleh dianggap sama dengan dirinya, yaitu percaya. Ya kalau ternyata nanti yang tidak dipercayai ternyata kebenaran, atau yang dipercayai ternyata bukan sebuah kebenaran, sudah saya jelaskan tadi bagaimana konsekuensinya. Ya pada akhirnya kita tidak boleh menyakiti siapapun. Bukan karena Habib kita lalu tidak menyakitinya. Kepada tetangga, kepada saudara, itu tidak boleh kita menyakiti. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Jadi seseorang dihargai, dihormati, dilindungi itu bukan karena dia Habib, tapi karena dia orang. Orang menyakiti Habib, menyakiti dzurriyyah Nabi itu berdosa. Menyakiti orang juga berdosa. Sama saja. Mungkin kadar dosanya berbeda, tetapi juga sama-sama tidak boleh. Kira-kira begitu ya. Allahumma hdina ahda sabil.